Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom Bu Esther Soleman sudah meluangkan waktu untuk bergabung malam hari ini. Terima kasih Ibu. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah, yang menyaksikan tayangan malam hari ini, doa malam melalui live streaming. Shalom Bapak Ibu yang berada di rumah. Puji Tuhan, saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan memelihara kita dengan kasih setianya, sehingga malam hari ini kita memiliki kekuatan untuk datang menghampiri Dia. Mari, malam hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Kita undang Dia masuk di dalam hati kita. Kita memuji dan membesarkan, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Mari, sebelum kita memulai, kita satukan hati, kita berdoa bersama. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Engkau Allah kami yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami berterima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri. Kami berterima kasih buat pemeliharaan-Mu. Kami berterima kasih buat waktu di malam hari ini kami boleh datang menghampiri Engkau untuk memuji, menyembah-Mu, merendahkan diri. Juga kami akan memuji-Mu Tuhan, biar Engkau disukakan di atas puji-pujian kami umat-Mu. Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami mau menikmati lawatan-Mu, menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Penuhi setiap kami, lawat setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, bekerjalah Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin. Mari kita naikkan pujian. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu oh Tuhan. Sebab kami sukai hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Amin. Kami nikmati keindahan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan katakan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama kita mau katakan, kami rindu selalu, selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu oh Tuhan. Sebab ku suka
katakan, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Ku nikmati, amin, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, oh haleluya. Nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan sekali lagi katakan, kami menikmati Tuhan. Oh haleluya. Keindahan bersama-Mu ya Yesus. Agungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Glory bagi-Mu, Hosana. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ralabasikia, ralabayana, ralamo. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Glory, glory bagi Allah. Hosana bagi-Mu Tuhan. Ya Ralabasyakaralammu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih. Oh, dalaya ralabasikia, dalaya ralamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Syukur, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Oh, ralabasyakada, ralabada, ralabakara, ralabada, haleluya, 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 haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kami suka hadirat-Mu, tempat kediaman-Mu. Oh, kami rindu senantiasa Tuhan menikmati hadirat-Mu. Ada kedamaian yang kami rasakan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang menunjukkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau membawa kami masuk sampai di pertengahan tahun ini. Dan kami percaya kalau Tuhan menyertai kami di pertengahan tahun ini, Engkau akan menyertai juga sampai pada akhir tahun.
bahkan memasuki tahun yang baru nanti. Seperti penyertaan-Mu atas umat-Mu Israel, kami percaya malam hari ini juga terjadi atas umat-Mu di tempat ini. Kami yang datang dengan kelemahan, Engkau Allah yang menguatkan kami. Kami yang datang dengan kesusahan, Engkau penghibur. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Engkau menyembuhkan kami. Malam hari ini kami akan melihat mujizat-Mu itu dinyatakan ya Tuhan. Oralaba syaka pakana ralabakana ralamu kiarala ya ralaba seke de. Kami bersyukur, kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh besar. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib Yesus. Kemenangan Engkau berikan. Oh, terjadilah mujizat-Mu buat setiap kami yang berseru-seru kepadamu. Oralaba syakadaralamu. Haleluya, haleluya. Ralaba syakapakadaralabadaralamu. Kiarala yaralaba syekedededede. Kiaralabadaralaba syekedededede. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lebih tinggi katakan, kami yakin Engkau hadir di sini ya Tuhan. Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih tinggi katakan, ku yakin. Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita naikkan pujian ini dari awal. Dengan iman kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami.
anugerah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Tak terbatas ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Dia Allah yang hadir malam hari ini. Dia yang akan memulihkan umatnya. Dia yang akan menyembuhkan engkau. Sembah Dia. Sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami muliakan. Kami agungkan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory, glory hanya bagi-Mu. Mari sembah Dia. Sembah, jangan ada satupun yang berdiam diri. Sembah. Kalau engkau ingin melihat mujizat terjadi, sembah Dia. Sukakan Dia. Dia Allah yang senang mendengarkan penyembahan umatnya. Oralaba syakada ralaba karalabo. Kiaralaba sikiaralabo. Haleluya. 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 Kiaralaba sikiaralabo. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh ralabo. Kiaralabo. Haleluya. Haleluya. Syukur, syukur. Engkau Allah yang membebaskan kami umat-Mu. Engkau Allah yang menunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan kami. Kami muliakan Engkau malam hari ini. Kami tinggikan nama-Mu. Kami elu-elukan Engkau, Raja kami yang mulia. Oralaba syakana ralaba karalaba karalamo. Kiaralaba ya ralaba sekedede. Kiaralaba daralaba sikiaralaba karalamo. Kami bersyukur Tuhan, tidak habis-habisnya kasih setia-Mu. Anugerah-Mu selalu baru di dalam hidup kami. Rahmat-Mu senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang berjanji dan Engkau yang menggenapi. Seperti yang Engkau janjikan bagi umat-Mu Israel, tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Demikian juga dengan kami malam hari ini. Setiap janji-Mu kami pegang. Kami percaya kemenangan sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami datang dan kami akan pulang membawa satu sukacita yang baru. Tuhan, kami juga berterima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau utus ke tempat ini. Biar melalui perkataan, melalui firman yang disampaikan, itu menguatkan kami lebih lagi untuk berjalan di jalan-Mu. Roh Kudus pimpin kami sehingga kami tidak mendukakan Roh-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Beri kami hati yang baru, hati yang diperbaharui oleh karena kasih-Mu ya Bapa. Oh terima kasih ralaba sikia ralaba karalamu.
Sungguh baik Engkau Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku di dalam anugerah-Mu, anugerah-Mu mengalir. Kami tahu Tuhan, kelemahan kami ini. Ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus, oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidup kami. Bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bahwa kasih-Mu melingkupi. Kasih-Mu melingkupi. Silakan Bu Esther. Bukan
pengakuan kami kepada-Mu Bapa di surga. Hidup kami boleh terbang tinggi bagaikan Raja Wali, sehingga hidup kami tidak di bawah tapi terus naik ke atas. Makasih Tuhan buat setiap pujian dan penyembahan menjadi ukupan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni dosa-dosa kami, agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan iblis yang tidak mengganggu pikiran hati kami ikat dalam nama Yesus, keluar dari tempat ibadah kami. Hati pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Yang musik di atas ya? Oh enggak, di atas ya. Oke. Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu habis gelap terbit terang. Saudara, katakan 2, 3. Habis gelap terbit terang. 2 Korintus 4 ayat 6 ya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, saudara, supaya kita itu beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, kalau kita hidupnya itu dalam terang, itu bedanya beda, saudara ya. Dari wajah beda, dari cara bicara beda, saudara ya. Tetapi Allah itu telah berbeda. Dari dalam gelap terbit apa? Terang. Ia juga yang membuat terang itu dikatakan bercahaya di dalam hati kita. Jadi kalau kita ada terang Kristus, hatinya itu bercahaya, supaya kita itu beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada siapa? Wajah Kristus. Semua katakan amin, saudara ya. Setiap orang pasti mengalami yaitu masa kegelapan atau kekelaman hidup ya. Yang dimaksud ya adalah hidup yang tidak hidup yang tidak berada dalam kebahagiaan. Ada ombak bisa batuk, heran. Ada yang hidupnya gelap setelah ditinggal mati suaminya atau anggota keluarga yang lain. Sebagian mengalami juga kegelapan hidup karena apa, saudara? Hidupnya itu dikatakan kehidupan ekonomi ya, yang susah. Itu alasan ekonomi. Tapi ada juga yang mengalami kegelapan hidup di saat bersama dengan anggota keluarga. Terdengar konflik sehingga tidak harmonis, saudara. Jika tinggal dalam sorry. Saya ulang kembali, saudara. Jika tinggal dalam kesuraman hidup, yang terjadi adalah apa, saudara? Hidup tidak berdampak. Tidak dapat berdampak, saudara. Yang kedua, hidup tidak membawa pengaruh lagi, ya, karena umat tangga sudah kacau gitu ya. Yang ketiga, suka mengingat-ingat kejayaan masa lalu. Padahal yang harus kita hadapi adalah masa sekarang dan yang akan datang. Saudara, jangan mikir yang lalu, tapi yang akan datang tidak dipikir, saudara ya. Yang keempat adalah bukan kita yang menguasai keadaan, tetapi keadaan yang menguasai kita, saudara ya. Kalau misalnya ekonomi mengalami susah gitu, jadi keadaan yang susah itu, ekonominya itu yang dipikir terus, saudara ya. Kalau kita baca Lukas 4:43 ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku disuruh atau diutus, saudara. Siapa namanya? Yesus ya. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus anggap atau sanggup menerangi hati saudara. Dekatlah diri kepada Tuhan. Dikatakan di sini supaya dikatakan Yesus Kristus, supaya dia itu satu, dikatakan datang untuk mencari yang tersesat. Siapa itu orangnya?
Tuhan Yesus ya, mencari orang yang tersesat. Itu Yeskiel 34 ayat 16 saudara. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, dan yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Sudah gemuk, kuat lagi, dilindungi lagi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara, datang kepada Tuhan mencari yang tersesat. Siapa itu saudara? Kalau kita sebetulnya tidak mengenal Tuhan, saya mikir gini ya, umpama saya ini tidak mengenal Tuhan, berarti tidak ada terang. Hidup saya ini pasti susah terus. Tapi karena saya kenal Tuhan Yesus, akhirnya hidup saya itu berubah. Walaupun susah, tetap ada hati yang mencintai Tuhan. Nah, itu ada perubahan, saudara. Yang kedua, datang untuk memberitakan keselamatan. Sebab katakan mendatang untuk datang memberikan keselamatan, saudara ya. Itu Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan dikatakan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara, kalau saya melayani di penjara itu mukanya itu tidak ada yang ketawa, saudara, heran. Selalu mesum gitu ya. Mungkin karena dia mikir, aduh tinggal berapa tahun aku di sini ya gitu ya. Karena dia salah sendiri jadi masuk penjara. Tapi kalau saya ngajar di penjara, artinya itu BEE ya, perjalanan menginjilan, akhirnya dia wajahnya berubah, saudara. Setiap pelayanan, setiap ibadah mestinya jatuh 10 tahun jadi 5 tahun di penjara itu. Sampai saya mikir, kok enak ya kamu ya? Tuhan menolong saya mah katanya, sehingga saya bisa cepat gitu loh, langsung ditolong. Tapi kalau kamu tidak ibadah dengan sungguh-sungguh, kamu walaupun keluar tetap kehidupannya tidak ada perubahan. Tidak, mas, saya sudah ada perubahan. Sekarang saya pikirannya hanya Tuhan Yesus saja. Kenapa mulai dulu kok tidak begitu? Akhirnya dia sekarang bertobat dengan sejati, saudara ya. Bertobat itu bukan hanya katakanlah karena kepingin gitu ya, tapi kepingin itu dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara. Akhirnya dia bisa melayani Tuhan, pimpin pujian, saudara ya. Aduh, dia senang sekali, saudara ya. Berikut yang ketiga adalah datang untuk memulihkan jiwa yang tertekan, saudara. Jadi jiwa yang tertekan itu dalam Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Waduh, saudara, kalau hatinya sudah tertekan, hatinya remuk gitu, terus dipulihkan sama Tuhan, kira-kira senang apa enggak, saudara? Senangnya apa enggak? Wah, pasti senang, saudara. Sampai saya kalau lihat orang di penjara itu mendengar firman bisa senyum, saudara. Lalu saya pikir, makanya lain kali jangan diulang apa yang kamu kerjakan yang lalu sudah, tapi yang akan datang ini loh harus bertanggung jawab, lebih takut sama Tuhan. Saya kata, iya mah, saya sudah kapok gitu loh, bukan kapok Lombok, kapok tuh selamanya gitu loh. Iya betul katanya. Wah, puji Tuhan, saudara. Jadi ada perubahan semua ya. Katakan amin, saudara ya. Yang keempat itu datang untuk memberikan kemenangan. Mazmur 20 ayat 7. Boleh minum ya Pak, sebentar ya. Saya ulang ya. Datang untuk memberikan kemenangan.
Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya, bukan tangan kiri. Kalau tangan kanan pasti kuat, saudara ya. Jadi kita melihat di sini memberikan kemenangan kepada orang yang remuk hatinya. Lalu Tuhan memberikan hati yang kudus, kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang saudara, engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi dibawa sama Tuhan dengan tangan kanannya, bukan kekalahan, tapi kemenangan. Katakan semua 2, 3, kemenangan. Orang kalau hidupnya menang itu senang apa enggak? Wah, kesenangan, saudara. Kalau hidupnya senang itu pasti beda, saudara. Kalau saya mikir ya, kalau orang itu hidupnya enggak menang, itu hidupnya susah terus ya. Tapi kalau orang itu hidup dalam kemenangan gitu, susah dibiarkan, jangan ikut mikir susah terus. Mesti mikir yang hidup kemenangan, caranya gimana. Nanti saya kasih contoh, saudara ya. Berikut yang kelima, saudara. Datang untuk menjamin hari depan kita. Di mana? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Waduh, saudara senang ya kalau ada harapan, masa depan yang penuh harapan. Saya dulu kalau mikir ya, saya punya gereja itu kan di kampung, rame terus ya orang kampung. Kalau ada orang nyanyi di gereja, dilempari endok bosok, saudara. Aduh, kadang-kadang anak saya masih kecil nabrak karena pakai sepatu roda itu loh, jatuh ya, temennya, bukan temennya, anak kampung. Padahal itu jatuhnya sendiri, tapi dipukul sama mamanya jadi jerit-jerit. Waduh, dibawa satu kampung. Saya bilang, kenapa? Ya, anakmu itu loh jatuhkan anak saya. Loh, anaknya bukan jatuh lah, kamu dicubit terus dipukul awakmu, anaknya kamu sendiri, kok anak saya yang dimarahi? Dan bukan kamu sendiri yang salah. Enggak, pokoknya tanggung jawab. Kalau ada tanggung jawab, saya lapor polisi. Dalam hati macam-macam sih. Ya wes, tak kasih uang 5.000. Waktu dulu tuh 5.000 besar ya. Tanah saya beli di situ, mejen itu dulu kan 10.000 1 meter. 350 meter, 3,5 juta. Aduh, murah apa enggak ya? Coba sekarang sudah MM-an, bukan ember, MM-an. Aduh, sampai saya mikir iya ya, tahu gitu dulu tak beli KB. Tapi memang tak beli KB lah, memang cumpon. Kan memang pada waktu itu gerejanya masih kampung, dan kolektornya itu di depan itu ada persembahan, perpuluhan itu loh. Tapi ada malingnya di dalam gereja. Malingnya itu pengerjanya sendiri. Tapi saya enggak tahu. Tiap bulan tak buka cuma 17.500. Padahal ada orang-orang yang kaya nyemplung dari situ pakai amplop. Kok enggak ada itu ya? Tapi kita mati kemana semua uang? Waktu dia nyolong, kepergok sama suami saya. Loh, kok bisa buka kunci, pakai kunci palsu bisa buka? Wah, besoknya dia pulang ke kampungnya. Oh, ini tahu pencurinya. Tak pikir, makanya dia sudah malu, akhirnya dia minggat. Untung sudah minggat, tidak apa-apa. Daripada mencuri di dalam gereja. Ya enggak, bahaya enggak? Gereja ada pencurinya karena tidak bertobat, saudara.
Padahal tiap bulan itu 17.500, saya masih kasih dia 5.000, pengerja 2 5.000. Sampai berapa saudara? Tidak masuk akal saya bisa melayani sampai keliling dunia, tidak masuk akal. Tapi Tuhan itu luar biasa. Semakin dicuri, semakin diberkati tuh hidup saya nih. Hebat apa enggak tuh? Hebat apa enggak? Mestinya kan enggak bisa ya. Tapi bisa tuh. Akhirnya karena itu dengar suara Tuhan, 79 itu tanah itu di depan masih sungai. Tapi saya bilang, mana Pak? Oh nanti besok bagus Pak. Itu ada tol. Ini besok harganya mahal. Ini Muhammad itu mahal. Mahal. Terus saya tanya, mana tempatnya? Itu mah katanya. Tuh kata, loh. Tapi depannya sungai, ya timbul sendiri. Nah, terus ke sana ya apa cara? Ya tidak tahu pokok bikin jalan. Aduh, tapi ada suara Tuhan bilang begini, bangunkan bait suci Allah di situ. Di situ kasih nama Shalom. Wah, lalu saya mikir, ya sudah Pak, saya mau Pak. Waduh, dengan kekuatan Tuhan saudara bisa beli 3,5 juta saudara. Itu pun dulu saya punya uang 1,5 juta. Yang 2 jutanya itu ada seorang yang kaya minta dibaptis di gereja di kampung. Akhirnya dia bilang, Taci perlu apa? Itu loh, kalau saya kepingin punya tanah untuk gereja, kurang piro duit 2 juta. Wis tidak apa-apa, tak kasih pinjem. Mestinya dikasih ya, enggak kasih pinjem. Ya sudah, saya mau aja. Yang penting bisa beli tanah itu. Sudah tak cicil 200, pergi ke rumahnya, sembahyang sama keluarga. Ada untungnya juga, bisa doa untuk seluruh keluarganya. Puji Tuhan, saudara. Kalau kesaksian kepanjangan ya, nanti kita teruskan aja. Kita baca ya saudara ya, Yeremia 29 ayat 11 saudara ya. Kita baca Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wah, sungguh ada itu artinya apa? Sungguh ada, terjamin saudara. Kalau kita ini hidupnya sungguh-sungguh, dijamin sama Tuhan apa enggak? Wah, saya beli tanah 1. Wah, mesti mengembang. Beli lagi sebelah, mengembang lagi, beli sebelah lagi, beli lagi sebelah. Jadi 4 kapling, 1, 2, 3, 4, 5. Terus saya bilang, yang 2 kapling ini aku pengen gereja sing ada tingkat. Terus saya panggil di sinyonya, dia mengatakan begini, Tante duit berapa? 2 juta uang seket. Macam-macam, tidak macam-macam, 1 macam aja. Pokoknya besok mau tak kirim ya besinya. 1 ton katanya. Waduh, berapa? Tidak usah pusing. Dikirim saudara. Tahun 98. Itu uang kira-kira 72.500.000. Banyak apa sedikit? Saya cuma punya bontotil 2 juta uang seket lagi. Tapi saya tak tumpuk aja. Datang lagi besok 22 juta, tumpuk lagi. Bondnya lama-lama banyak. Itu dalam hati saya, aku masih khotbah sampai mati, nyari duit segini, tidak bisa, ini tidak bisa. Sudah saya pinter, tak kumpulkan, saya lapor sama Tuhan. Pokoknya jam 12 itu mesti saya sembahyang, 12 malam sembahyang. Anak saya masih kecil, ngantuk, wis tidur. Mama sembahyang dewek, sembahyang Tuhan, syukur Tuhan, hamba yakin Tuhan pasti menyediakan ini keuangan supaya saya tidak dipermalukan Tuhan. Saya sembahyang itu sampai kira-kira dari jam 12, 1, 2, 3, jam 4 kurang seperempat. Dengar suara Tuhan apa? Tidurlah, aku dengar doamu. Saya suruh tidur Tuhan. Puji Tuhan, sudah ngantuk memang. Tidur, baru tidur saudara tahu. Ada bunyinya bel yang kuno itu loh, di rumah kering gitu. Aduh, siapa sih, tak pikir. Mau ngasuh, tahu kering. Halo, Shalom, ini siapa? Ini Bu Esther. Betul, Bu Esther. Semalam saya tidak bisa tidur. Sama, saya tidak tidur. Ada apa? Ini kata Tuhan, hasil pertama uang saya suruh kasihkan Bu Esther semua. Oh, betul, kata Tuhan, ku dengar doamu. Jadi saya, bagaimana caranya? Ibu kan datang sini. Mau apa enggak datang ke rumah saya?
rumahnya jauh. Ini jam 4 lagi, sopirnya tak bangun nih. Halo tante, wong baju bekas kok jam 4. Mbok ya nanti atau jam 8 mau bangun ndak? Tak bangun tak pecat kamu. Bangun, biar ngantuk-ngantuk nyopir. Sudah, sampai di situ tahu saudara. Itu uang itu bantalan kayak guling. Semua nih. Ini ambil semua. Saya mikir ini semua uang apa? Isinya apa ya? Tapi dia bilang, bawa semua. Oh tak bawa aja, wis tak uncano dek mobil. Si sopirnya masih ngomong, alah, uang baju bekas kok diambil jam 4 tuh. Mbok nanti jam 8, diam, jalan, nggak usah ngoceh-ngoceh. Sudah jalan. 1 minggu kemudian saya khotbah, sopirnya di belakang. Jadi dulu itu uang ya tante. Oh, kalau ngomong baik kamu bahaya. Orang ini sudah kayak dua itu cep mulutis anjing tapi tidak aneh. Terus begitu, oh itu ya, mangkai kata. Saya mikir dalam hati, bisa selesai apa enggak? Sampai 3 tingkat saudara, selesai. Kalau bukan suara Tuhan, saya mungkin sudah tidak mau di tempat itu. Ya enggak, kok alas, lalangnya tinggi-tinggi. Tapi saya babati alas, bikin jalan sendiri, kan ada pengantin mau masuk. RT ini ngamuk, wong jalan dikasih ya lalang-lalang. Ini ya Pak ya, ini kalau dengan itu pengantin mau masuk, kena lempung itu udah bisa masuk. Jadi saya kasih apa itu daun-daun sing lalang tak tumpuk no gitu loh Pak. Tidak boleh ya sudah, pokoknya aku mau aku tak gitu no. Akhirnya apa itu RT ini diem. Wah puji Tuhan, perjuangan itu tidak semudah ucapan, ya enggak? Kalau cuma ucapan gitu perjuangan, gampang saudara. Coba lakoni sing betul. Rasane lu. Saudara ngerti enggak itu maksud saya? Ya, harus bersyukur saudara. Yuk yang kedua sekarang ya. Sudah kita teruskan. Amsal 23 yang kelima nih sekarang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Waduh, sungguh ada. Artinya terjamin saudara. Lalu dikatakan respon rencana agung Allah melalui apa saudara? Yang kedua nih, melalui kebangkitan Yesus dengan kita harus bersyukur. Ini poin yang kedua, yang tadi 5 poin, yang kedua hanya 4 poin. Coba kita baca ya. Respon rencana agung Allah melalui kebangkitan Yesus. Dengan apa? Kita harus bersyukur. Semua kata Anda 3. Harus apa? Bersyukur ya. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi oleh siapa? Kemenangan oleh siapa? Oleh kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan kita, puji Tuhan. Kalau sudah semua terlaksana, tapi kita harus apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur itu jangan gini, mencong ke bawah. Syukur, syukur itu nyukurkan orang. Harus mengucap syukur ke atas. Syukur ke atas sudah. Itu betul syukur. Jangan haleluya, syukur, syukur. Wah, tak tapuk lah kamu anak tak pukul mulutnya. Saking orang lain tidak berani saya bilang. Halo syukur tuh moncong ke atas, syukur ya. Kalau kita, saya ini kalau sembahyang itu tidak langsung sembahyang menyebutkan ini itu enggak. Selalu bilang nomor 1 terima kasih Tuhan, syukur. Kalau malam jam 3 bangun sembahyang Tuhan, syukur saya masih hidup, saya masih bisa bernapas, saya bisa masih makan. Syukur Tuhan gitu. Terus ucap syukur sudah capek baru menyerahkan hidup ini pada Tuhan. Menyerahkan keluarga, anak, mantu, cucu. Semua tak sebut namanya. Kemudian yang terakhir saya bilang biarlah nama saya terdaftar dalam buku kehidupan kerajaan surga. Kalau namanya tidak terdaftar nanti dipanggil Tuhan, oh nama udah ada, buang ke neraka. Ya enggak? Mendingan kita berkata Tuhan supaya nama saya apa? Terdaftar dalam buku kehidupan kerajaan surga.
Katakan amin, saudara. Kalau namanya tidak terdaftar, tak boleh masuk. Ya apa enggak? Kalau mau sekolah, namamu udah ada, oh belum daftar ya, tak usah masuk, gitu. Saudara, saya mikir-mikir iya ya, mesti kita mengucap syukur ya. Lalu yang kedua, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Semua katakan 2, 3. Melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala ya. 1 Korintus 15, 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak apa? Sia-sia. Saya sendiri kan mikir iya ya. Melayani Tuhan saya umur 13. Sampai sekarang 81. Tapi terus melayani. Sampai anak saya bilang, sudah mah, melayani jauh-jauh, yang dekat-dekat. Loh Sidoarjo kan dekat. Iya, kan ini saya mau berangkat ke Jepang. Ngurus tiket. Ngurus tiket kok cek mahal ya. Terus ada teman saya bilang, sudah mbok khawatir. Nanti saya tolong, saya bantu. Duh, cek seneng ya saudara. Kalau ada orang mau bantu, seneng apa enggak? Seneng ya. Waduh. Terus saya bilang, makanya jangan paspor biasa, paspor elektronik. Jadi itu enggak usah tanya bahwa uang berapa, saudaranya berapa. Repot. Kalau elektronik enak langsung apa-apa. Teman saya baru sudah Selasa selesai. Cek enak saya minta visa kok cek suwi ini gitu loh. Diganti paspor, paspor elektronik. Cepat juga saudara. 3 hari selesai. Kalau gitu memang ada kodenya ya saudara. Ya apa enggak? Kalau kita tidak punya kode, daftar nama, aduh, payah saudara, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya apa enggak? Ayo, mau masuk kerajaan surga, semua angkat tangan siapa? Yang mau masuk semua ini ya. Puji Tuhan, tapi tidak boleh kalau cuma maunya masuk tapi tidak ada kerjanya. Wah bahaya itu, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Saudara tahu enggak saya waktu melayani di apa itu Pangkalan Bun, kan di depan sungai ya, Sungai Walakapuas. Terus saya bilang sudah selesai ya, karena gerejanya di seberang, ini sungai atau gerejanya situ. Terus saya bilang sudah selesai ya Pak. Saya bilang, gini loh tante nanti tak utus di sana ya. Apa namanya, sungai itu naik perahu gitu, nanti naik ke sana. Loh berapa lama? Dekat, cuma 16 jam dekat. 16 jam dekat. Saya dapat ya wes tak apa-apa. Begitu masuk kan tak boleh miring, karena mesti baitwe gitu loh, supaya perahunya itu tidak goyang, jadi pas gitu, pas duduk tengah semua. Waktu saya duduk itu beda, kok tidak enak ya. Itu apa buntutnya muncul. Oh biasa itu mama, ekor buaya. Loh, ekor buaya. Tapi enggak, kalau orang baik tidak mau makan dia. Kalau orang jahat dimakan. Loh, kalau misalnya buayanya itu lapar, oh ya enggak tahu, berarti kamu ya enggak tahu. Enak ngomongnya. Sudah, jalan sudah. Jadi barengan sampai buaya itu buntutnya muncul. Sampai saya pikir, aduh Tuhan kok bisa kayak gini. Nanti aku kok mau pendetanya tidak melok, kurang ajar. Waduh ya apa ya. Sampai di situ saudara tahu, banjir, sungainya meluap, rumah-rumahnya penduduk itu tenggelam semua. Lalu saya bilang, naik gini korbannya apa? Oh bisa tante, naik ke genteng, tante di pojoknya genteng, sini di pojok itu loh ya, wowongan itu loh, naik gitu, nah duduk situ, nanti saya di gentengnya gitu loh. Nah nanti naik keperosot, ndak kira, kakinya sing kuat. Ono ay. Seumur hidup saya ini ndak pernah namanya naik genteng wuwungan khotbah. Ada ndak pendeta naik genteng khotbah? Nek ada tak kasih duit be saya. Sekarang pendeta itu minta sing enak, ya toh? Piro? Jemaatnya banyak apa sedikit? Nek sedikit ndak mau,
kurang ajar. Jadi kamu itu hamba upahan. Kalau hamba upahan, apa ada nanti berkatnya di surga? Tidak ada, ya enggak? Oh, hamba upahan, sudah dapat upah di dunia, ya enggak? Makanya persembahannya gede gitu loh. Kalau kecil, wah tidak usah. Wah dalam hati, tidak cocok ini jadi hamba Tuhan. Mendingan jadi orang, pengemis itu, cocok itu. Dalam hati saya, tak biar dah wes. Pulang saya dapat itu loh. Hati saya kan sudah senang ya. Pulang itu, tahu-tahu ada berkat dari mertua, tak beli no perahu yang gede, dikasih tutup atasnya, dikasih tutup pinggirnya, supaya buaya tidak ketok gitu loh. Ya toh, sampai sekarang masih ada. Tapi karena saya tidak pernah ke sana, perahunya yang gede dijual, kurang ajar. Ya tapi tidak apa-apa ya, sudah berkorban, tapi di sana disalahgunakan, ya itu bukan salah saya, ya toh, saya sudah rela berkorban. Wah manusia tuh damjian gitu ya, tamak akan uang, ya ndak. Uang memang penting saudara, tapi tidak mau ngomong, tak pikir sabarlah, sabar. Sabar itu ilmu tingkat tinggi, belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya datang mendadak, sekolahnya seumur hidup. Bisa hafal? Hafal enggak? Coba. Sabar itu ilmu tingkat tinggi, belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya datang mendadak, sekolahnya seumur hidup. Ya enggak? Suami saya itu sabar men. Ada maling masuk, tidak ngamuk, oh maling gitu. Terus saya bilang, mana Pak? Sudah tak tuding, tidak sungkan kok. Mana ada maling kok sungkan? Loh tak tuding, loncat dari jendela itu. Loh mateng. Tapi ada orang sabar, ngempet, ya enggak? Bisa tampet. Tampet. Rasanya kudune ngamuk gitu loh. Tapi karena dia itu ngempet, ya jadi cuma ngelus dodo gitu loh. Ya itulah manusia saudara. Kalau kita pikir saudara, pelayanan saya 68 tahun. Keliling dunia sudah, pulau kecil-kecil sudah. Itu yang ada di Kepulauan Seribu itu loh. Di sebelah timur Ambon itu loh. Ternate tidore bacaan ope mulai nanana tanimbar barbar sama takai au. Naik perahu 1 bulan, cuma dapat pulau 20. Saya bilang sudah tidak kuat aku, pulang. Makan tidak makan, oleh mana makan? Gampang mah, mancing di laut. Dapat ikan, langsung masukkan kayak gentong itu, mati, langsung digoreng. Iya tidak dapat. Ya puasa mah, tidak apa-apa. Lu puasa tidak apa-apa, aku udah biasa terus-terusan, saben hari puasa, tak bilang gitu. Enak ngomong itu dah. Aduh Tuhan tolong. Sampai tetap saya bersyukur sudah bisa bertahan ya. Sampai tangan dipotong orang jahat jihad, tetap saya bersyukur. Batuk saya dipukul das gitu. Ini batuk sebelah ini letter V gini. Tapi saya tetap bertahan. Sakit sekali. Ada orang jahat bawa pedang 2, 3. Aduh, ada apa? Saya tidak punya salah kok bawa pedang cak nih. Ternyata dia tuh mau rampok uang saya yang besok saya bayar tukang 50 orang. Aduh Tuhan, ampuni Tuhan. Saya gini, daripada kena leher, ini kan bukan kepala, kelapa, kan kepala. Lah nek kepotong kan mati saya, ya enggak? Jadi saya lebih baik gini, kena gini, tangannya dipotong, jarinya tinggal separuh. Tapi sudah disambung, tak bisa, karena kelamaan sudah disambung, ya, sudah masuk gitu ya, dijahit, ternyata kering. Ini dipotong lagi. Tidak cepat mati mama kena baksil. Tapi tidak dibius, tidak usah. Loh, tidak sakit dokter, tidak sakit. Loh dokter sing potong tidak sakit, sing dipotong kan sakit. Ya apa tuh, mau nih apa tuh, tidak ngerti saya. Waduh, waktu dipotong, bos lagi. Kan ada sisa gitu, muncrat darah. Dokter sakit. Nah tandanya ibu sehat. Ibu sehat. Iya, kalau tidak ngomong sakit, saya potong terus. Katanya, lama-lama entek situ. Ya wes, ya udah apa-apa, pokoknya yang penting aku masih hidup gitu ya.
Waduh, pelayanan saya itu Pak, setengah mati, setengah hidup saudara. Karena apa? Kan keliling terus. Dari pulau ke pulau, Kalimantan, Sumatera, dari ujung ke ujung, dari Sulawesi, terus saudara. Terus dari situ pergi ke Papua, melayani sampai 37 tahun. Dengan orang koteka semua. Kalau mereka, Mama saya minta doa. Duduk. Loh, kenapa mesti duduk? Kalau enggak kotekane nyucuk, duduk. Ya apa, ngarepe itu. Enggak mau duduk. Maunya ya apa sih, enggak ngerti saya. Saya bilang, duduk apa enggak? Dia duduk, enggak mau doa. Nah, iya duduk dia. Ya, kotekanya nyucuk ke DE ya toh. Jadi saya doakan dari pegeger gitu, aman sudah. Ya enggak toh. Kalau orang Papua itu apa? Mau saya datang, Mama datang. Turun dari gunung, duduk semua sudah. Aduh, makannya itu apa? Makannya itu apa tuh? Pohong itu loh. Ubi ya. Aduh, ubinya besar-besar. Tapi karena makan ubi, gasnya kan besar toh. Jadi itu ngentut terus, tatut. Aduh, mateng. Sudah di gerejanya diganti di luar aja. Lo buat apa makan di dalam gereja? Enggak, di luar. Nanti ngentut kafe situ, baunya ngentut kafe payah ya. Ya apa enggak? Mendingan di luar, tapi ngentutnya kan diterbangkan angin gitu loh. Jadi saya enggak bisa ambekan ya. Ya enggak? Payah loh sungguhan. Enak saudara kalau bisa guyu. Saya di situ enggak bisa guyu. Kudu ngamuk aja saudara. Tapi nek ngamuk malah dia sih ngamuk. Ya sudah. Kalau saya khotbah kan diterjemahkan. Saudara-saudara, itu apa. Kalau saya percaya Tuhan Yesus, ini dapat. Saya ini kepengen guyu, saudara. Tapi nek guyu, potong kepala. Aduh, udah usah tak empet. Orang mau guyu diempet, tak bisa ya. Tak bisa. Tapi ya enggak apa-apa lah. Sampai sekarang masih hidup. Ini berkat Tuhan. Ya. Yang kedua melayani ya. Yang ketiga, kita harus memberitakan Injil. Katakan 2, 3. Harus apa? Memberitakan Injil. Matius 28, 19 pasti apalin semua ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Waduh, pergilah. Jadi dikatakan pergilah itu apa? Artinya apa? Pergilah, perintah. Ya enggak? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Semua katakan amin, saudara. Cuma pergi memberitakan Injil. Saya punya punya jemaat di kuburan. Kok kuburan? Iya, KKR di kuburan. Saya punya suami tahun 2013 meninggal. Saya mikir, ini suamiku suka kabarkan Injil. Orang Bambung aja digonceng sampai di gereja diusir sama pendeta. Ada apa ini kok orang Bambung dibunuh Pak? Loh ini kan juga orang Om katanya. Sudah tak mau di sini. Dibalik digonceng satu-satu. Aduh, dalam hati ini mesti papa nih seneng kalau jadikan. Jadi mimbarnya itu kuburannya suami saya. Mereka duduk semua. Pertama kali datang cuma berapa? 5. Datang lagi 7, 13, 35. Sebelum pandemi 101. Kalah ini. Ya enggak? Terus karena ada pandemi, ini nanti minggu depan saya ke sana. Asri abadi itu loh. Itu saya bilang 75 aja ya Pak. Karena duduknya di embong. 2 meter panjang gitu. Mereka senang sampai ada yang nyanyi Malam Kudus. Nangis saudara, padahal itu non-Kristen. Hebat enggak kalau Injil itu bisa mengubah orang sampai bisa nangis loh. Padahal enggak ngerti firman, saya baru belajar. Tapi karena hatinya sudah tersentuh, jadi dia bisa berubah begitu. Hebat enggak saudara? Waduh, Tuhan memberkati. Tapi saya openi saudara. Saya bawa sembako, tapi saya bilang gini, seandainya mama enggak bawa sembako, mama datang apa enggak? Mau ma. Kalau mama datang saya senang, katanya. Ya sudah, kecuali kamu tidak mau mendengar firman, aku tidak mau datang, gitu loh. Ya, kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga kita harus memberitakan Injil. Yang keempat, yang terakhir,
kita harus setia sampai akhir. Kata 23, setia sampai akhir. Tadi pujian kan mengatakan begitu ya. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Mahkotanya itu ada berapa, saudara? Ada mahkota itu 5 sebetulnya. Mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota satu lagi. Pokoknya 5, saudara. Jadi kalau orang yang setia sampai terakhir itu dapat mahkota tapi apa? Kehidupan. Saudara, saya tanya, sampai kapan kita mau setia sampai Tuhan? Sampai kapan? Sampai sampai Tuhan datang. Mati itu udah enak, sumuk ditanam di tanah. Jadi saya mau mati sampai Tuhan datang. Saya ngomong gitu, Tuhan, biar saya tetap kuat, sehat, panjang umur, awet muda, tak tambah awet muda. Supaya apa? Orang biasanya kalau sudah tua, bu diundang itu, sudah tua, dipekun, kayak gitu. Saya udah mati, pekun. Aku tanya be kamu, umurnya Abraham berapa? Nggak tahu, berarti kamu pekun. Ishak berapa? Nggak tahu, berarti 2 kali pekun kamu. Orang kalau ngomong gitu enak. Coba lakonono sendiri, bisa apa enggak? Saya masih ingat semua, karena saya itu orangnya, dulu Chonghua Siok ya, sekolah Tionghoa. Itu semua cene itu, tulisannya berapa ribu, harus dihafal semua, ya enggak? Kalau udah dihafal bisa enggak sekolah? Enggak boleh. Kalau telat divakcan loh, disetrap di depan pintu, enggak boleh masuk. Wah, Abraham 175, Ishak 180, Yakub 148, Yusuf 110, Daud 80, Henoh berapa? Henoh 950. Hebat? Hebat enggak? Yang paling tinggi Alkitab, siapa namanya? Metusela. Berapa? 969. Hebat? Anak sekarang masih kecil sudah bilang jantung, koronel, jantung. Aduh, dulu tuh kok zamannya perjanjian lama itu kok udah ada ya? Jantung koronel apa? Di ring, aduh udah ada ya. Dulu zamannya dulu masa ada dokter ya. Tapi hidup terus ya. Heran ya. Heran apa enggak? Jawab. Kalau sekarang ini banyak dokter. Ini dokter jantung. Ini dokter apa lagi? Gula. Wah, macam-macam, saudara. Saya mikir iya ya, dulu zamannya Henoh itu umurnya sampai 950. Zamannya Henoh umurnya 480 baru bikin bahtera. Bikin bahtera di atas gunung lamanya berapa? 120. Jadi 600 baru Nuh itu masuk di dalam bahtera. Waduh, kira-kira kalau mikir sekarang ini umur baru berapa? Bu, jantungnya kumat gitu ya. Terus apa di ring? Loh di ring piro? 18 ya. Sekarang dikasih bola, dalam hati bola nih tahu mana gitu. Wah, zaman sekarang itu aneh-aneh ya. Aneh-aneh sungguhan. Makanya kita itu jangan terlalu, kalau bahasa kuno itu jamje. Tahu jamje? Nyonyo. Nyonyo kabeh dimasuk no mulut, kabeh masuk. Padahal tidak boleh, pedes tuh tidak boleh. Pengerja saya tuh makannya cuma lombok ikannya. Beli 1 kilo ditumbuk, itu sudah dimakan sama nasi. Aneh apa enggak? Saya bilang, Bu, makan gitu, perutnya pedes. Oh, enggak bisa, enggak makan ini, enggak bisa makan. Ya wis sakarep. Enggak lama mati sudah. Kenapa? Perutnya pedes sudah. Ngerti usus itu loh. Ya apa enggak? Kalau kita enggak damse, enggak terus saja ada apa makan, ini makan. Waduh, bahaya.
Saya paling takut makan, saudara. Bukan tidak boleh makan, bukan. Takut makan yang sembarangan. Ngerti enggak? Kalau asin katanya kena jantung. Ya tidak usah makan asin banyak toh. Iya enggak? Saya juga tadi berangkat dari rumah itu 5:30. Sampai sini masih tutup, saudara. Tapi saya tetap bersyukur. Kemana mesti pergi gitu ya. Ya sudah, mampir di McDonald. Makan apa? Petat itu, bahasa Belanda ini petat itu apa? Apa itu? Kentang ya, kentang digoreng tuh. Tapi kalau tuh dimakan kok asin ya. Garamnya tuh sampai di tangan asin. Ya makan aja sedikit sudah selesai. Amin saudara ya. Puji Tuhan. Saya ulang kembali. Habis gelap terbit terang. Yang pertama tadi apa saudara? Datang untuk mencari yang tersesat. 2. Datang untuk memberitakan keselamatan. Ya, 3. Datang untuk memulihkan jiwa yang tertekan. 4. Datang untuk memberikan kemenangan. Kelima apa? Datang untuk menjamin hari depan kita. Poin yang kedua adalah apa? Respon secara agung Allah, yaitu melalui kebangkitan Tuhan itu. 1, yaitu kita harus bersyukur. Semua katakan 2, 3. Kita harus bersyukur. Yang kedua, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Yang ketiga, kita harus memberitakan apa? Injil. Jangan sampai kita diam. Kalau nanti Tuhan tanya, mana untukku? Oh saya repot Tuhan. Mana untukku pelayanan? Oh saya ini masih sibuk. Boleh apa enggak kayak gitu? Harus bisa apa? Memberitakan Injil. Yang keempat, kita harus setia sampai akhir. Semua katakan amin saudara. Melalui berita ini yang agak dari gelap terbitlah apa? Terang ya. Makanya kalau kita hidup dalam terang Tuhan, hidup kita itu senang loh saudara. Ya enggak? Saya itu walaupun keliling mana-mana dewean, ke Papua tuh ya sendirian saudara. Tapi saya senang saudara, dipegang orang koteka kanan kiri. Karena takut nyongsop. Karena nyebrang sungai, tidak ada pegangannya, tapi papan kecil gini, lempung. Saya pikir, ya apa ya, buka sepatu aja deh, buka sepatu, tapi licin. Tapi kalau koteka tuh kanan kiri megang, mama tak pegang. Apa mama tak gendong? Tidak usah, kamu mulai lahir tidak pernah mandi kok. Akhirnya saya jalan, nyebrang sungai. Kalau sana tuh udah ada yang jauh sama dekat. Di mana Pak? Oh sebelah mah. Sebelah itu balik gunung. Oh sebelah mah. Sebelah berapa sebelahnya? Cuma 2. Jadi 2 gunung tuh cuma 2. Lu enak kakimu ndak patah ya. Karena aku patahnya sampai 3 kali. Pergelangannya ada besi. Apa kuat gitu loh saudara. Tapi karena ada kerinduan bisa jalan. Ya apa enggak? Kalau sudah piu, itu turun dari gunung, waduh pakai koteka semua. Saya pikir aduh orang ini kok tidak pakai baju. Pernah tak kasihkan apa kotang itu ya, karena tidak pernah pakai BH gitu. Saya kata, ini apa mama? Ini kok pentul-pentul katanya. Itu untuk nutupi badanmu, goblok. Oh itu ditutup, aduh. Dulu zamannya Belanda, saudara tahu, anaknya gemuk dipotong, dimasak sop. Zaman Belanda. Tapi sekarang sudah banyak bertobat, akhirnya tidak begitu lagi. Ya enggak? Kalau misalnya nabrak babi perempuan, bayar 4 kali lipat harganya. Karena perempuan itu bisa beranak. Kalau laki ditabrak mobil, bayar cuma 2 kali. Karena laki itu kan tidak bisa beranak gitu loh. Waduh macam-macam saudara, apa tuh alasannya mereka gitu loh. Jadi saya harap kita tetap syukur pada Tuhan sampai hari ini kita masih ada ibadah yang disertai dengan ucapan syukur. Amin saudara ya. Tuhan memberkati. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Ku masukkan dalam peti, ku depositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai. Maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapak, ajar kami tetap mengucap syukur pada Tuhan, walaupun gelap telah berubah menjadi terang benderang. Ajar kami terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, berkatilah pekerjaan Tuhan GAP di Sidoarjo ini. Semakin bertambah banyak jiwa diselamatkan. Berkati juga Meme Evi yang sudah mengundang hamba, kembalikan berkat Tuhan berlimpah-limpah. Makasih Tuhan, berkati pemain musik, song leader, singer, bahkan juga multimedia. Kami ucap syukur pada Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Amin. Kita semua diberkati, puji Tuhan. Melalui firman kita percaya kita akan menerima kekuatan baru. Seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada Tante Esther ya, begitu juga kita akan memperoleh kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan. Maunya ya saya persilakan buat Bu Gembala, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Mari silakan ya Pak Aryadi. Silakan Pak Aryadi bisa tutup dulu, kemudian nanti kita akan nanti setelah ibadah selesai, Bapak Ibu jangan langsung pulang dulu ya. Ini kita ada di sedikit dari Ibu Esther, kita akan menabur ya buat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, ada sedikit tambahan pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Toraja. Di Toraja ya, pelayanan daripada Tante Esther. Kiranya bagi Bapak Ibu yang rindu menabur ya, bisa memberikan persembahan di depan. Nanti akan ada sedikit berkat dari taburan saudara dari Tante Esther. Lemper spesial. Enak ini ya, jadi jangan lihat lempernya, tapi lihatlah pekerjaan Tuhan yang dibawa oleh Tante Esther, panti asuhan yang ada di Toraja. Kita menabur, maka kita pasti akan menuai. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ya, kita akan tutup dulu ibadah. Setelah itu nanti bagi Bapak Ibu Saudara bisa memberikan korban syukur kita ke depan. Mari kita naikkan satu pujian. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari kita bangkit berdiri. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap permohonan kami Tuhan.
Engkau melihat setiap pergumulan kami Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini, kami sudah dikuatkan kembali. Kami sudah mendapatkan peneguhan. Kami sudah mendapatkan jawaban dalam setiap doa kami Tuhan dan permohonan kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan meteraikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku dari kepada firman-Mu Tuhan. Hidup kami diberkati, hidup kami dipulihkan, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Esther Sulaiman Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam setiap pengembalaannya, di dalam setiap apapun juga yang dilakukan, menjadi teladan bagi kami semuanya. Bahkan Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus, bahkan sampai usia lanjut Tuhan, Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan dan kesehatan, sehingga berita Injil itu boleh sampai tersebar ke seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa malam hari ini, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan malam hari ini Tuhan. Kami tidak akan patah semangat kami, tetapi kami akan bangkit, dan kami boleh menjadi terang bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang beribadah online malam hari ini. Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan yang sakit, dan Tuhan senantiasa menolong, Tuhan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Tuhan, bahkan di hari-hari yang keadaan semakin sulit, keadaan-keadaan ini Tuhan, secara ekonomi semakin sulit, namun kami anak-anak Tuhan tetap dipelihara Tuhan. Kami tetap dijaga Tuhan. Kami boleh tetap ada, melihat bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Malam hari ini kami mengakhiri ibadah kami, bersama-sama kami mengangkat tangan kami Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Mari yang percaya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama-sama kita berkata amin, amin, amin. Mari silahkan Bapak Ibu Saudara yang mau menabur. Ya, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin.